Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Gunawan dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Darun Najah. Nah, ini dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi program pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Misbahuddin Aska. Baik teman-teman, di sini sebelumnya saya akan membahas tentang peran kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah memiliki peran strategis dalam membangun kemitraan yang konstruktif dan berkelanjutan. Baik teman-teman, kita ke selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah sebagai komunikator. Nah, di sini kepala sekolah mengembangkan strategi komunikasi efektif, menyediakan informasi transparan dan mengelola komunikasi dua arah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jadi tugas kepala sekolah yaitu menyampaikan visi misi sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya kepala sekolah sebagai inisiator dan inovator, menginisiasi program inovatif dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat kemitraan sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah sebagai fasilitator dan mediator, memfasilitasi dialog, menyelesaikan konflik, dan menciptakan forum interaksi antara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai manajer sumber daya, mengelola sumber daya manusia dan sosial untuk mendukung program kemitraan yang efektif. Nah, teman-teman, posisi kepala sekolah ini sangat penting, maka diperlukan kepala sekolah yang mempunyai pemikiran yang inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada peran guru sebagai fasilitator keterlibatan masyarakat. Guru sebagai penghubung. Nah, tugas guru komunikator antara sekolah dan orang tua siswa. Jadi, guru itu tidak hanya sebagai tenaga pendidik di sekolahan. Jadi, guru itu harus bisa menjadi komunikator antara sekolah dan wali murid. Jadi wali murid berhak tahu bagaimana anak-anaknya di sekolah, bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah. Nah, itu tugas guru sebagai komunikator, menyampaikan kepada wali murid. Selanjutnya mediator dalam penyelesaian masalah dan konflik. Nah, di sini guru juga harus bisa berpikir kritis. Dengan adanya konflik antara sekolah dan masyarakat, maka sebagai guru harus bisa menengahi, menyelesaikan masalah kepada wali murid tersebut. Selanjutnya ada strategi guru, komunikasi proaktif dengan orang tua, yaitu guru harus sering-sering berkomunikasi kepada orang tua. Pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek, integrasi kearifan lokal dan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan kompetensi guru dalam hubungan masyarakat. Di sini keterampilan komunikasi. Nah, guru perlu menguasai komunikasi verbal dan nonverbal dalam berinteraksi dengan berbagai pihak masyarakat. Jadi, karena masyarakat itu berbeda-beda, jadi guru harus menguasai antara komunikasi verbal dan nonverbal agar masyarakat sama-sama paham dan mengerti bagaimana sekolahan tersebut. Selanjutnya ada pemahaman sosial dan budaya, yaitu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat sekitar untuk merancang pendekatan yang sesuai. Nah, guru juga harus merancang itu bagaimana sekolahan itu diterima dengan baik oleh masyarakat, bagaimana strateginya, bagaimana caranya gitu,
agar masyarakat itu menerima adanya lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada manajemen konflik, mampu mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, selanjutnya fungsi dan tanggung jawab komite. Yang pertama, fungsi komite sekolah, fungsi pertimbangan, memberi masukan kebijakan pendidikan. Yang kedua ada fungsi pendukung, mobilisasi sumber daya dan dana. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, memastikan transparansi dan kualitas pendidikan. Yang keempat ada fungsi penghubung, menampung aspirasi dan mediasi konflik. Jadi komite sekolah itu adalah tugasnya bagaimana kita memberikan aturan atau kebijakan-kebijakan lah di dalam sekolah. Selanjutnya bagaimana kita mengatur sumber daya dan dana agar bersifat transparan dan memastikan kualitas pendidikan di sekolahan tersebut baik bagi peserta didik. Selanjutnya ada tanggung jawab komite, yaitu membangun kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Jadi tugas komite adalah membantu kesadaran masyarakat. Bagaimana pendidikan itu sangat penting bagi masyarakat dan masyarakat itu butuh pendidikan agar bisa berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Dan ada penggalangan sumber daya secara transparan dan akuntabel. Ada monitoring dan evaluasi program kemitraan sekolah dan masyarakat. Strategi komite sekolah dalam mendukung kemitraan. Nah, yang pertama itu pemetaan potensi dan kebutuhan. Menilai sumber daya dan kebutuhan sekolah serta masyarakat sebagai dasar program kemitraan. Jadi sekolah itu, komite sekolah itu harus tahu bagaimana sumber daya dan apa saja kebutuhan sekolah. Dan kita bisa dengan komite ini bisa bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa membantulah program kemitraan yang ada di lembaga sekolahan tersebut. Itu ada membangun sinergi dengan lembaga masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintahan desa, Karang Taruna dan lembaga keagamaan. Jadi dengan adanya kolaborasi ini lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat itu bisa bersatu agar mencapai tujuan yang baik karena saling membutuhkan keduanya. Ketiga ada peningkatan kapasitas anggota, melakukan kepelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana dan kegiatan. Yang terakhir itu kesimpulan, apa itu peran kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Yang pertama, kepala sekolah memimpin, menginisiasi, dan mengevaluasi program hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini kepala sekolah itu kan jabatannya paling tinggi. Maka sebagai seorang kepala sekolah harus tahu bagaimana lembaga pendidikan yang baik, bagaimana lembaga pendidikan itu diterima oleh masyarakat, bagaimana masyarakat itu minat datang ke lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Yang kedua adalah guru, fasilitator yang menghubungkan sekolah dengan orang tua dan masyarakat melalui komunikasi dan pembelajaran kontekstual. Nah, tugas guru ini adalah sebagai tenaga pendidik, tidak hanya sebagai tenaga pendidik juga, yaitu ada juga dia sebagai penyalur komunikasi antara sekolahan dan masyarakat. Dia kadang jadi hubungan yang menjalin hubungan sekolah dan masyarakat melalui guru. Yang ketiga ada komite sekolah, mitra yang memberikan pertimbangan dukungan
pengawasan, dan mediasi dalam kemitraan sekolah dan masyarakat. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang peran kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.